Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat, Bapak Purwakana SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan Guru Ibu Pepi SPD dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Said Nur SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Jembatan Belu. Sebelumnya saya mohon izin Pak untuk menyampaikan diskriminasi ini kepada masyarakat. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita sudah dapat berkumpul di sini bersama-sama dan diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti aksi nyata saya ini berkenaan dengan modul 1.4 saya, yaitu budaya positif. Oke, baik, kita langsung saja. Saya menginginkan budaya positif. Oke, namun sebelum kita masuk ke inti dari budaya positif itu sendiri, mari kita membuat kesepakatan kelas bersama. Ini adalah kesepakatan yang sudah saya buat. Nanti sekiranya kesepakatan ini boleh kita tambah bersama jika Bapak Ibu memiliki masukan, ide maupun saran berkenaan dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini akan kita sepakati dan akan kita lakukan selama sosialisasi atau destinasi ini. Baik, ini kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama HP harus di mode silent. Kemudian yang kedua mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Dan ketiga pertanyaan di sesi tanya jawab. Yang keempat menyimak dengan baik. Dan yang kelima adalah saling menghargai. Baik, mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Boleh jika ada tambahan untuk kesepakatan kelasnya pada hari ini. Boleh kenapa? Klik maksudnya? Oke, bisa nanti Pak di sela-sela kan kita ada beberapa materi, jadi di sela-sela materi akan kita. Terima kasih Pak. Nanti kita akan tuliskan di sini bahwa tambahannya ialah ada klik. Oke, baik. Maksudnya coffee break ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Oh, sorry, saya kembalikan. Ini mohon maaf nih, saya jadi mondar-mandir nih. Ada lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif itu, kita akan icebreaking sebentar. Icebreakingnya ialah nanti setiap Bapak Ibu di sini kita akan memainkan, kalau mungkin di sini bahasanya apa sih, siu atau busuk? Nah, sweet gitu ya.
Jadi pertama kali saya mohon ya bapak kepala sekolah kami yaitu Pak Kuman SPD untuk menjadi pemain utama. Jadi kalau boleh pilih siapa penonton yang bapak rasa oh ini bisa dikalahkan gitu. Silakan Pak. Pemeran utama berarti Saya dengan penjahatnya. Caranya gimana ya? Begini, ada gini. Hasilnya yang ini. Oh iya. Bukan, kita mainnya yang jari, 10 jari. Misalnya, kita kasih contoh dulu ya, Pak. Contoh. 1 sampai 10 Pak ya, bebas. Maklum terpraktek. Nanti kita main kalian aja. Misalnya, saya 1 kali 2. 1 kali 2. Itu 1 kan? 1, saya 2. Berarti yang paling cepat jawab itu yang menang dan dia dulu. Kalian ya, kalian ya, kita ubah. Tapi metodenya sama dengan siung tadi. Oke? Sudah? Sudah bisa? Bentar. Waktunya kami Jangan bersama dengan lawannya nanti mungkin dari sungai kami dari sungai Iya Pak, Pak, selamat pilih lawannya Pak. Kami dari yang di sungai dulu sungai Seimbang kan, seimbang. Iya, silakan Pak. Tangannya di belakang. Nanti hitung 1, 2, 3 Pak. Kalinya berapa? Kalinya berapa? Bebas saja Pak, yang penting nanti dikali ya. Kalinya bawa-bawanya. Kalau 3 berarti hasilnya harusnya 3. Jadi kalau keluar ya hasilnya kalian dari ini Pak, dari yang di 12. Oke? Kalau saya kasih 5 misalnya. Aku kasih 2 saya. Atau tadi dia udah ada. Ya, yang dulu yang Bebas, bebas. Pokoknya kita kasih 10 ini. pokoknya jangan melawan ke kita Ini siapa? Ya, itu. 1, 2, 3, 5. Duduk, kan duduk. Duduk, aku berdiri. kamu kalah berdiri kamu berdiri kamu kalah kamu kalah berdiri aku Siap. 1, 2, 3. 2. Oke. Lanjut Bu, sana Bu. Budi dulu, oke. oh ya Lagi, yuk. 1, 2, 3. Siapa yang duluan? Kami yang lihat. 1, 2, 3. Kali. 12. Siap. 1, 2, 3. Ibu Pepi, nah, Ibu Pepi. Ibu Pepi maju. Aku lah. Siap. 1, 2, 3. Waduh, banyak. 20. Menunggu anaknya Bu. Siap, nanti belakang. Siap, 1, 2, 3. Lagi, lambat. Siap, 1, 2, 3.
3, 4, dan 8. Itu kan ini. Ayo, ayo. Bagian 6. Siap. Siap. 1, 2, 3. Ya, fokus dulu. 1, 2, 3. Harus perfect dulu. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Habis nih, oke nih tantang nih. Matematik lagi. Siap. 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 1, 2, 3. 9. Siap. 1, 2, 3. Lanjut, silakan dilipat. Siap. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini lagi. Ini belum ya? Sudah. Belum. Oke. Ini masalah terus tapi kuat kayaknya. 1, 2, 3.
terakhir. Begini ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, kesian nih ya. Ini, anak ini aku tarik tuh. Ini. Melihat bahwa aku langsung berdinding kan ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, sudah setidaknya sudah seleksi hari ini, sudah semangat lagi, sudah panas pasti ya. Itu sebenarnya adalah untuk melatih fokus kita. Siap. Oke, berarti sudah siap ya kita semua Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma, kedua adalah sistem positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah tentang contoh, dan yang keenam adalah institusi. Ini mungkin masih banyak kata-kata yang masih baru dilihat atau baru didengar nih Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Namun sebelum kita masuk ke materi pertama yaitu tentang perubahan paradigma, saya akan memutar sebuah video dulu sebagai pembukaan. Tarik begini. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat datang pada modul dididik online. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari hidup. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Selain modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru dan menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Perubahan paradigma. Nah, apa sih perubahan paradigma itu? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan bercita dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah banyak disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita seperti ini. Berdasarkan dari Dr. William Glasser dalam penelitian ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang guru sendiri ya. Pertama, ilusi guru
murid. Kemudian yang kedua, emosi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, emosi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Dan yang terakhir adalah emosi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan bahas ini berkenaan dengan kontrol. Oke, terkait bagaimana sebenarnya kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol anak-anak, tapi anak-anaklah yang mau dikontrol oleh kita sebagai pendidik, seperti itu. Dan di sini juga disampaikan bahwa ada beberapa miskonsepsi ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi mari sejenak kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana kita memberdayakan atau mendisiplinkan anak-anak kita. Sering kali kita bahkan membuat anak-anak merasa bersalah, seperti itu ya, dengan perkataan kamu salah, atau selama ini kamu mengecewakan ibu, mengecewakan bapak, itu adalah salah. Dan bagaimana kita membuat anak atau orang merasa bersalah dengan maksud itu dapat menguatkan karakter anak. Hal sebaliknya, oke. Kemudian di sini juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut ke disiplin positif. Tadi kita sudah bersama menyaksikan video terkait disiplin positif yang disampaikan oleh kami. Di sini dia ada menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplinnya harus dasar. Dan disiplin itu harus diterapkan bersama, bukan tidak bisa hanya satu dua orang. Kita sebagai wakil sekolah, kita sebagai pendidik dan edukator anak, kita sudah seharusnya kita juga memiliki peran di sini untuk mendisiplinkan anak didik kita dengan membudayakan disiplin positif ini. Disiplin yang dimaksud di sini ialah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan yang lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena bahasa dari luar bukan dari dalam kita. Terkadang motivasi itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Alangkah baiknya motivasi itu sendiri berasal dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita, niat kita untuk melakukannya, niat kita untuk memperbaiki diri, niat kita untuk mendisiplinkan diri kita maupun anak didik kita, seperti itu. Sedangkan motivasi eksternal itu adalah dorongan dari luar. Bapak Ibu, saya yakin juga Bapak Ibu di sini sangat memahami dari motivasi eksternal itu sendiri. Misal anak-anak kita ajari dengan hadiah, ajari dengan pemberian, atau nanti kalau kamu juara kamu dikasih jadi kalau kamu menang lomba juara 1, kamu diberikan PS5. Nah, itu merupakan motivasi eksternal yang seharusnya tidak kita berikan dan tidak lakukan. Kemudian lanjut, nah ini motivasi perilaku. Kenapa motivasi seseorang itu bisa terjadi? Ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang yang tutup akan sesuatu peraturan, biasanya di sekolah, mereka punya motivasi untuk mengubah disiplinnya mereka yang tadinya datang telat, terus dengan kita kasih motivasi dari luar, ini akan membuat mereka menjadikan motivasi mereka itu adalah menghindari hukuman. Karena apa? Karena selama ini, dan saya juga menyadari bahwa saya sendiri sebetulnya selalu memberikan hukuman kepada anak jika anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Itu cara kita mendisiplinkan selama ini Bapak Ibu. Tapi kita harus ubah pola itu, kita bukan lagi sebagai pengurus, kita harus menjadi lebih dari kontrol seperti itu. Jadi anak-anak datang tepat waktu setelah kita memberikan hukuman itu, bukan karena mereka merasa lebih baik, tapi karena mereka menghindari hukuman. Kalau sama Mem Yopi, piket hari Senin,
motivasi ibu pelaku untuk tetap internal, tetap eksternal. Jadi ini yang harus kita tanamkan sebenarnya. Dari ketiga ini yang paling bawah ini, yang paling terakhir ini adalah harus kita tanamkan ke anak-anak. Di mana motivasi itu tumbuh dari anak-anak kita sendiri. Jadi apa yang mereka inginkan itu karena atas keyakinan mereka. Nah, kita yakinnya itu ya, kita harus menanamkan keyakinan pada anak-anak. Keyakinannya universal yang baik, yang mana anak-anak dari keyakinan tersebut dapat menumbuhkan motivasi untuk berprestasi. Jadi kita lanjut. Kita lanjut ke, nah ini dia yang saya sebutkan tadi tentang keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa kita buat bersama anak-anak. Kalau kita, biasanya keyakinan ini baiknya dilakukan oleh setiap wali kelas, karena wali kelas yang sangat dekat kepada anak-anak. Jadi mereka bisa sambil bersama-sama anak-anak membuat keyakinan kelas mereka. Apa sih yang mereka yakini? Apa sih hal baik yang harus dilakukan? Bagaimana sih jadi siswa atau jadi pelajar atau jadi anak yang baik di sekolah seperti itu. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi ini adalah salah satu topik. Apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin Bapak Ibu juga baru mendengar. Keyakinan. Jadi keyakinan itu kurang lebih seperti peraturan Bapak Ibu. Cuman kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Seperti itu. Karena keyakinan itu sifatnya tidak mengikat. Kemudian di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena kita yakin tentang kesehatan. Kalau yang lihat sekali kita yakin tentang keselamatan. Nah, keyakinan inilah yang kita harus buat bersama anak-anak kita, serta diri kita, bahwa dengan kita menggunakan helm, dengan kita menggunakan masker, berarti kita sudah meyakini bahwa kita harus sama kesehatan. Dengan kita pikir di kelas, berarti kita meyakini tentang kebersihan, betul. Jadi itu adalah keyakinan yang harus kita temukan bersama anak-anak kita. Seperti itu ya. Kemudian lanjut, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang bisa sebagai suatu keyakinan. Nilai kebajikan atau pemikiran universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku negara. Jadi keyakinan kelas ini harus dibuat bersama anak-anak. Tidak bisa hanya kita yang kamu harus bersih, kamu harus rajin, kamu harus pintar, kamu harus disiplin. Tidak bisa. Itu berarti maunya kita. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan itu sama anak-anak. Jadi di kelas kita bersama anak-anak membuat keyakinan itu anak-anak dikelompokkan. Anak-anak menuliskan apa yang mereka yakini selama mereka belajar, selama mereka di sekolah, selama mereka di kelas. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita aja kalau diatur-atur, mungkin ada tipikal orang nggak suka diatur dan nggak mau ikut aturan. Misal di lampu merah sudah hijau, tapi kita masih jauh, tiba-tiba kuning, sudah dekat, kita masih terobos saja. Tiba-tiba sudah sampai, sudah merah gitu ya. Itu artinya kita tidak mengikuti aturan tersebut. Kita tidak mau ikut aturan tersebut. Biar saja. Padahal dampaknya akan besar. Selain buat kita, juga buat orang lain. Yaitu bisa terjadi kecelakaan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan yang merasa masih belum mengerti ataupun belum masih bingung bagaimana menerapkan keyakinan kelas itu sendiri. Nanti kita bisa bersama-sama. Ajak saya, Yopi, saya mau bikin keyakinan kelas. Gimana nih caranya? Kita sama-sama. Saya ikut di kelas Bapak Ibu dan ikut mendampingi Bapak Ibu.
boleh pakai HP hanya digunakan untuk mencari materi, mencari sumber belajar sambil kita pantau ya. Seperti itu kan keyakinan atau dan kesepakatan kelas lainnya. Misal kalau sampai nanti konsekuensinya adalah harus misalnya kurang bahasa Inggris. Nanti kalau izin pakai bahasa Inggris. Kalau guru matematik boleh nanti tapi kan itu cuma bagian saja nanti kesepakatan kelasnya. Nanti kalau mau masuk kampus itu atau misalnya pengalian gitu ya, pengalian di lapas. Atau nanti guru bahasa meja nanti disuruh harus bisa puisi dulu baru bisa masuk. Kita sejenisnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama, mempersilakan guru di kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, mencatat semua masukan dalam papan tulis atau di kertas besar atau parno, atau bisa di kertas apa bisa note ya. Kemudian gantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Mungkin anak-anak bilang tidak boleh terlambat. Nanti kita ganti jadi disiplin. Oke, tidak boleh membuang sampah. Kita ganti menjadi bercinta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menggunakan kata negatif. Karena kalau ada kata jangan itu pasti dilakukan. Ya, oke. Lanjut. Kemudian, nah di sini ada contoh lagi. Tadi untuk negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Karena biasanya di celana di kelas atau koridor di jalan, tapi kan tidak lari seperti itu. Kemudian setelah itu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi pada saat di kelas kita sudah berkelompok, anak-anak sudah membuat keyakinannya masing-masing bersama kelompoknya sudah diikuti. Lalu di situ kita tinjau kembali apakah itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kalau tidak usah dimasukkan biasanya. Kemudian lanjut tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 poin saja. Nah kalau mungkin kita pernah ada dengar 7K, nah mungkin itu lebih mirip seperti ini, misalnya kekeluargaan, perencanaan, nah seperti itu. Tapi kita bisa buat yang beda lagi karena kalau di K itu banyak yang masih tidak lengkap. Sampai kita bisa buat sendiri. Seperti itu. Bisa 3 sampai 7. Oh, ini banyak nanti pusing. Oke, lanjut. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan menyimpulkan dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Kedua, sudah masuk plano atau naskah penipu, nanti masing-masing dalam artinya mereka sudah menyetujui dan menyepakati apa yang mereka tulis atau yang mereka buat bersama wali kelasnya atau bersama gurunya. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain dan bisa tempel. Ada tangga anak di sini. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi kepercayaan kita buat anak-anak. Lanjut. Oke, nah ini adalah berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi selain kita, anak-anak juga sama. Semua manusia dan sama-sama memiliki kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kita makan itu adalah bentuk dari kebutuhan dasar kita, yaitu agar hidup makan, agar tidak haus minum, seperti itu Bapak Ibu. Atau agar tidak kelihatan badannya yang tidak menjadi kita pakai pakaian, seperti itu. Kemudian lanjut, yang kedua ya berkenaan dengan cinta dan kasih sayang. Nah ini, jadi selain kita yang butuh cinta dan kasih sayang, anak-anak ini sama butuh cinta dan kasih sayang. Sudah diterapkan pakai negatif. Ya seperti itu. Tapi ini harus sesuai porsinya Bapak Ibu. Tuhan untuk mencintai memiliki koneksi sosial dan merasa bagian dalam satu kelompok. Jadi anak-anak itu bagaimana bentuk cinta kita dengan anak-anak, bukan harus bilang anak saya mencintai kalian, tidak seperti itu. Saya kangen kalian gitu. Saya ingin kalian tidak perlu Bapak Ibu. Tapi kita
kelas, bagaimana membuat pembelajaran kita itu disenangi anak, bagaimana anak itu menyenangi kita di kelasnya. Baik, kemudian untuk kebebasan, untuk anak kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan anak keseluruhan. Nah, kebebasan ini kalau kita kaitkan dengan merdeka belajar, itu adalah anak dimerdekakan belajar, bukan berarti tidak belajar. Merdeka belajar bukan berarti bebas dari materi, bebas dari pembelajaran, tidak. Tapi kita memberi anak supaya anak itu punya pilihan mau belajar seperti apa caranya. Dan kita bisa tuntut itu, kita bisa tuntun anak itu. Misalnya pembelajaran yang semua tadi ada audiovisual, ada kinestetik, ada audiovisual, jadi itu bisa kita berikan kepada anak. Atau kalau misalnya kita lari ke pembelajaran yang baru diferensiasi, yaitu berarti kita tidak lagi memberi anak itu cara menjawab yang sama. Contoh, misalnya di kimia pembelajarannya harus soal atau jawaban itu harus diketik, semua anak harus ketik. Tidak, anak bisa bikin video, anak bisa nulis, anak bisa langsung nonton, anak bisa berpikir sesuai keinginan anak. Di seperti yang saya pelajari di TGP ini banyak sekali pemahaman yang sangat-sangat membuat saya merasa saya sadar dulu saya masih sangat-sangat keliru dalam saya membagi ini pemahaman ini kepada kawan-kawan saya sekalian, Bapak Ibu di sini, bahwa mari kita bersama-sama untuk mengubah itu seperti itu, untuk menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian 5, tentang penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini adalah anak-anak, ada yang mau bicara, ada yang mau mengemukakan kendalanya, tapi kita tidak memberi kesempatan. Ada anak-anak ingin sekali merasa diakui. Saya ini bisa loh menggambar, makanya saya suka menggambar. Saya ini bisa loh lari jarak jauh dan cepat, makanya saya suka itu olahraga dan berkenaan dengan fisik. Dan kenapa ini tentang penguasaan? Jadi anak-anak itu jadi kalau dia menang, dia merasa dia diakui, dia merasa dia akhirnya saya bisa menjadi Bapak Ibu. Jadi iya betul, saya ini punya kemampuan ini, saya coba tulis novel. Jadi itu bentuk penguasaan atau kebutuhan anak tentang bagaimana dia menunjukkan kemampuannya. Lanjut. Oke, nah kita lanjut pada sesi ini yang saya sampaikan tadi. Silahkan kita sama-sama memilih Bapak Ibu. Sudah sampai di posisi manakah kita? Sudah sampai di posisi kelompok manakah kita saat ini? Apakah masih di kelompok? Apakah masih di tempat orang bersama? Apakah masih menjadi teman? Atau apakah masih menjadi teman? Sudah sampai ke posisi kelompok yang terakhir, yaitu manajer. Untuk posisi kontrol maupun sendiri di sini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, contohnya waktu lihat teman saya atau awas. Nah, itu sudah ancaman, itu sudah termasuk dari hukuman fisik. Awas ya. Oke. Atau di sini kamu selalu saja salah. Kamu salah, kamu salah. Itu sudah termasuk verbal Bapak Ibu. Jadi hukuman ini tidak hanya fisik. Mungkin kita mengetahui kalau hukuman itu fisik saja. Karena hukuman itu ada 2. Kalau verbal dia dapatnya tentang psikis, Pak. Iya, betul. Nah, terus di sini pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu pasti kamu aja yang salah. Selalu pasti kamu aja orangnya yang nakal. Nah, itu Bapak Ibu. Ini kita berhasil. Ini kita apakah masih di posisi menghukum ini? Alangkah baiknya nanti kita sama-sama meninggalkan posisi semua sebagai penghukum ini. Nanti ada bagaimana cara kita menjalannya. Pasti semoga dengan
Lanjut. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah, atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini pasti sering kita lakukan. Saya kecewa sama kamu. Saya percaya sama kamu, tapi kamu mengecewakan saya. Ibu, berapa kali bapak harus membentak atau memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu juga termasuk bagaimana kita mendorong kita untuk merasa bersalah, mengakui perbuatan salahnya. Padahal sebenarnya tidak perlu dengan kata-kata seperti ini seharusnya. Ada nanti kita akan bersama bagaimana yang kata-kata yang seharusnya kita lakukan. Karena ini masih dikatakan kalimat yang negatif, karena akan membuat anak itu langsung berpikir seperti itu. Oke, kemudian teman. Posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan kita berupaya membantu murid melalui persuasi. Bentar, boleh bertanya sih? Apakah sistem kontrol ini berlaku untuk semua jenjang atau ada batasan-batasan tertentu? Misalkan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA itu ada BPK. Karena kita ini sudah melihat kejadian di lapangan. Kalau misalkan ada di tingkat SD atau di tingkat TK, bolehlah walaupun dalam bentuk ujian dia bisa. Tapi di kadang-kadang di tingkat SMA, SMP atau di SMA ini, kalau kita puji itu malah bisa ngain-ngain. Aduh, kamu bagus sekali bajumu gitu kan. Ternyata itu malah besok kita begitu gitu loh. Kalau di tingkat SD mungkin masih bisa gitu kan. Jadi ada batasan tidak bersifat bahwa jenjang sekian begini modelnya, jenjang sekian begini modelnya Baik, gitu. saya tanggapi. Instruksi ya. Sesuai kesepakatan kita tadi. Tidak boleh dijawab. Oke, Pak. Nanti jawabannya akan saya sampaikan Iya. setelah di sesi terakhir menjawab ya, Pak ya. Iya, nanti saya lupa kalau nggak saya potong dulu. Oke, harusnya dicatat Pak, biar tidak lupa. Gimana? Memori penuh. Baik. Oke. Oke. Baik, kita lanjut. Di sini ada teman. Sebenarnya posisi kontrol ini baik. Kita dekat dengan siswa kita. Dengan cara ini kita juga bisa persuasi mengajak siswa. Dengan cara ngobrol sebagai teman, ngomong sebagai teman, itu banyak saya perhatikan untuk ini sudah luar biasa sebagai temannya, dan saya juga pernah di posisi ini dan masih di posisi ini juga tidak mengapa karena posisi kontrol ini baik saja. Cuman ini juga masih belum di tingkat yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Ini masih di tengah-tengah. Di sini contohnya adalah ayo bantulah lebih Bapak ya. Misalnya kayak seperti Ibu bilang ada tugas dari Pak Gunawan. Terus anak-anak ternyata tidak mengerjakan tugas itu. Jadi nanti Ibu bilang ada apa dengan anak-anak yang Pak Gunawan itu bilang, ayolah apa biar Ibu nanti saya dimarahin Pak Gun. Itu adalah apa di sini ayo kita bantuan Bapak sama ini. Jadi kita semacam mungkin lagi selama ini bahwa kita sudah sering membantu anak itu. Jadi kalau anak itu sekali saja membuat kesalahan, jadi kita menggunakan posisi kontrol teman ini dan mengatakan ayo tidak bantuan Bapak Ibu kemarin katanya sudah dibantu, sudah ditolong, masih melakukan kesalahan. Kemudian ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya. Ini sebenarnya tidak boleh malah. Masa pekerjaan anak kita ini mengerjakannya, masa pekerjaan siswa atau tugas siswa teman-teman ya, kita merasa di posisi kontrol teman, kita harus kerjain. Tapi saya rasa tidak ada selama ini seperti itu yang sampai itu
sudah ada keyakinannya, apakah mereka yakin? Nah, setelah itu baru apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi bukan kita yang memberi solusi ke anak, tapi kita yang menanyakan solusi kepada anak tersebut. Dan anak tersebut sudah pasti tahu kesalahannya apa, sudah pasti tahu konsekuensinya apa, karena dia sudah memiliki keyakinan itu sendiri. Saya akan memberikan contoh dari posisi kontrol. Ini adalah video yang saya buat untuk aksi nyata saya dalam demonstrasi seksual saya terkait posisi kontrol. Seperti itu, Bapak. Ini nanti arahnya ke restitusi. Baik, jadi itu adalah sekilas contoh bagaimana kita menanyakan keyakinan, indisiplin atau kita tidak disiplin. Jadi kita tanyakan salahnya apa anak ini. Jadi dia menjawab salahnya dia, bukan kita yang bilang dia terlambat, tapi dia mengakui dia terlambat. Setelah itu kita tanya apa yang dia yakini. Terus seperti itu, kamu tahu apa konsekuensinya, terus apa yang akan kamu lakukan untuk mencari solusi dari kekeliruan yang diperbuat anak seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Memori full. Ini tadi itu adalah video restitusi yang mana isinya saya menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, restitusi itu sendiri ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah tidak langsung penguatan itu kita berikan pada karakter yang melakukan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita malah-malah ini, jangan kita ceramah tapi biarkan anak kita berpikir kalau dia tahu apa yang dilakukan itu tidak lebih tepat. Oke? Ya, harus diadakan pendekatan restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mereka berpikir dengan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak langsung anak itu belajar sendiri seperti itu. Makanya kita hanya memfasilitasi anak dengan menanyakan apa keyakinan anak tersebut. Dalam restitusi itu sendiri ketiga yang disebut dengan atau sebagai restitusi atau segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Oke, di sini kita menanyakan keyakinan dulu. Jadi step atau tahapan kita membuat restitusi itu sendiri ialah kita harus menanyakan keyakinan anak itu sendiri. Apa yang kamu yakini selama ini? Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, kita tanyakan keyakinannya tentang yang mereka yakini di sekolah, di kelas, seperti itu. Terus apakah keyakinan itu mereka yakini? Nah, baru kita ke arah menstabilkan identitasnya. Di sini kita
nggak hadir kamu ini. Iya, aku itu. Jadi kita tadi kan alasannya Bapak Ibu kenapa dia sampai setelah kasihan misalnya mau bencana men. Tadi nggak ada yang ngantar men, itu pasti alasan anak-anak. Nah di situ setelah itu baru kita ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang namanya pesan. Misalnya anak terus gimana kamu menyikapi masalah itu. Ya anak-anak kan tahu besok kamu yang menyikapinya dan besok akan kamu lebih pagi lagi dan lain-lain. Oke lanjut. Ya, jadi dengan adanya sosialisasi atau penjelasan dari modul budaya ini, saya dan pribadi mengharapkan kita semua bisa bersama-sama mengubah pola kita terhadap anak didik kita seperti itu untuk hal yang bagaimana menerapkannya pada ibu karena dia favorit tapi sama-sama kita belajar seperti itu sama-sama memperbaiki cara kita berdiskusi interest gitu ya karena saya juga memahami kalau saya belum sempurna untuk menerapkan hal itu menjadi budaya positif kita di sekolah agar sekolah kita nanti menjadi tempat yang aman, nyaman, menyenangkan dan anak-anak akan menjadi pribadi yang baik. Oke, jadi ini adalah lanjut dari sesi kita dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada pertanyaannya, tapi baru dibahas Pak. Kan udah lupa saya nomor. Tadi yang saya ingat ada, Iya, yang saya ingat tadi pertanyaan dari lupa Bapak tadi adalah saya. Seperti ini ditayangkan apakah dulu. jenjang apakah Iya, pelaksanaan memori full. iya pelaksanaan restitusi tadi iya itu ya Iya. sama ya tingkat jenjangnya sama diperlakukan sama seperti itu ya. Iya, iya. Baik. Semua itu berlaku semua jenjang Pak dan saya paham karena setiap guru itu memiliki Hah? keahlian pedagogis yang berbeda setiap jenjang jadi setiap jenjang itu pasti memiliki strategi atau pemahaman bagaimana dia menaklukkan atau merestitusi anak-anaknya sesuai dengan jenjang atau usianya seperti itu Bapak. Jadi tidak bisa kita yang misalnya kita guru SMA yang merestitusi anak TK atau SD karena kita mungkin tidak paham bagaimana menyikapi anak SD atau anak TK. Jadi guru-guru yang berada di jenjang itu pasti lebih paham bagaimana cara melakukannya. Jadi sekarang ini semua sama di setiap jenjang Pak. Karena kan di DP nanti kalau ada yang guru TK, guru SD, SMP, SMA semua SMK, SMP pun sama ada semua sama menerapkan restitusi untuk setiap anak setiap jenjang dengan cara merestitusi anak dengan sesuai jenjangnya seperti itu. Baik, mungkin ada lagi? Baik Pak. Itu juga ya. Jika malas belajar, maka konsekuensinya kemungkinan tidak ada kelas. Jika kamu merusak Baik, dalam harus rumah, ya. konsekuensinya apa? Ganti. Nah itu cara kita Bapak Ibu. Karena tipikal anaknya pasti beda-beda. Walaupun sudah mungkin restitusi berkali-kali, tapi nggak lupa nih. Nah itu caranya. Itu makanya kita dulu kita pernah coba kan? Nah coba dulu nanti bagaimana efeknya sekarang dia seperti itu. Tapi tahapannya harus jalan harus pas gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat tahapannya, takutnya nanti malah itu akan berbeda hasil.
Terima kasih telah diberikan kepada saya untuk menanyakan pelatihan pada hari ini budaya positif kita di sekolah. Yang pertama, Ibu tadi menyampaikan bahwa motivasi kita tahu bahwa motivasi itu keluar dari lubuk yang tadi kalau kita berikan kalau motivasi dari bagus, kemudian di pakutnya bagus, di SD-nya bagus, luar biasa. Karena motivasi itu yang paling banyak diberikan adalah basic. Kalau SMA, semua teliti ya, yang seperti ini, lebih kecil, lebih kecil. Dulu saya kalau motivasi eksternal ada beberapa hal juga yang sebenarnya bagus untuk penggunaan ini. Tidak harus ujian juga bagus. Yang pertama yang diperhatikan ya, waktu kamu ini sudah cantik, pintar, tepat waktu, disiplin, apa seperti itu. Apalagi kalau saya kasih luar biasa ya seperti itu, seperti teori bola jadi apa kira-kira kemudian yang kedua tentang cinta dan kasih sayang. Sangat tertarik dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita memberikan pujian kepada yang didik kita, Bapak Ibu, yang juara, yang satu, yang tiga, itu adalah perempuan, ya, perempuan. Nah, kadang-kadang itu juga kita menyampaikan penghargaan kepada anak itu kadang-kadang dengan perempuan kan beda dengan laki-laki. Ya, itu contoh hal-hal yang kira-kira bagaimana penghargaan kepada anak kita ketika dia itu mendapat juara satu ya, dua, satu lagi, tiga ya. Ini kasih sayang ini nomor 3, satu lagi. Saya mengalami kasus anak ya. Jadi orangnya cantik, tapi potek, pakai potek tuh. Pegang-pegang, aduh cantik sekali tangannya. Kalau gimana tindakan kita terhadap apa dibolehkan? Semalam pegang tangan Tindakan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Banyak sekali ya pertanyaannya. Oke, untuk soal yang pertama, semoga ini teringat di benak saya. Jadi soal yang pertama itu bagaimana apakah ujian seperti itu dan sejenisnya itu diperbolehkan atau tidak. Tadi kita membahas tentang motivasi internal dan eksternal. Ujian itu termasuk apresiasi kita. Oke, tepuk tangan itu apresiasi. Ujian itu apresiasi. Itu tidak jadi masalah, Pak. Itu boleh dilakukan. Oke, itu boleh dilakukan. Misalnya kamu sudah berusaha sebaik mungkin, kamu sudah berusaha dengan baik. Itu mungkin biasanya kalau wali kelas biasanya memberi catatan. Nah, itu biasanya atau guru-guru yang biasa menilai terus memberi catatan, kamu hebat, kamu sudah luar biasa. Coba lagi atau yang kamu buat sudah bagus, tingkatkan lagi. Nah, itu adalah bentuk dari apresiasi kita. Jadi ujian itu boleh, Pak, tidak dilarang. Malah harus sebenarnya. Jadi anak-anak dirinya umum begitu maksudnya. Umum mungkin ada
ini umum untuk semua anak atau hanya yang tertentu? Kita ini kan kadang-kadang subjektifnya tinggi. Nah, gitu Pak. Harusnya semuanya Pak. Kalau yang cantik kita puji bagus. Kalau yang kurang, yang marah kada mau. Nah, ini yang Karena boleh. anak itu sama, kita harus melakukannya sama. Seperti itu tidak ada anak-anak. Contoh kayak ini kan, contoh misalnya itu, akhirnya kadang-kadang kita itu subjektifnya tinggi. Maksudnya, saya senang masuk kelasnya Bu Eta, jadi cantik kan bisa. Saya malah masuknya kelasnya enak, marah. Itu kan tidak boleh gitu maksud saya. Walaupun misalkan orang kadang-kadang tendensius yang sudah tidak pernah naik, pernah bermasalah, langsung dihantam terus, diserang terus. Padahal belum tentu dia salah, hanya karena pernah salah di beberapa waktu sebelumnya, langsung tendensius langsung. Itu sering terjadi. Karena anak kadang-kadang ada yang mengadu seperti itu. Karena kan di polanya kan berubah begitu. Marah. Nah, setelah lanjut dari sini, mari kita buat cara yang lebih baik lagi, menerapkan dan membudayakan budaya positif ini bersama seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti anak tidak heran kok ada guru yang ini beda makannya, kok ada guru yang ini treatmentnya berbeda, dan masa dibedakan, dan masa dispesialkan. Ya. Itu kalau bisa kita hindari Bapak Ibu. Ya, oke. Dan untuk soal nomor 2 tadi apa Pak ya? Lupa, memori penuh, memori full, jadi nyaman-nyaman saya. Memori full kali. Ya, lupa itu yang katakan ya tentang kalau ada anak lagi budaya. Ya, itu. Tulisnya mahal, cantik terus sama. Nah, yang tadi Pak, kita di sekolah punya yang namanya perantuan sekolah. Kalau misal itu tidak berkenaan atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita, berarti sebenarnya tidak baik. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita pakirkan di organisasi. Begitu Pak ya? Maksudnya reduksi gimana Bu? Ya, Itu tadi kata-kata tadi Pak. Yang kalau terjadi gitu. Ya, Yang restitusi itu siswanya apa gurunya? ya. Itu maksudnya. Dua-duanya boleh. Ya kan tahu artinya siswanya ada restitusi oleh guru, gurunya restitusi kepada sekolah. Itu kan. Tidak maksudnya atau minimal wakil kepada sekolah restitusinya. Yang kedua tadi Pak. Iya. Jangan terlalu panjang. Kayaknya tadi Pak. Panggil kan restitusi apa? Oh, yang tentang itu. Nah, memori full. Bukan ujian, maafkan untuk yang naik kelas, naik tadi Pak ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan Pak Suryani mengenai tidak ada yang namanya naik kelas, tapi namanya kita sebagai orang untuk mengapresiasi anak. Maka kita berikanlah untuk sertifikat atau untuk itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah tidak boleh itu adalah ini. Anak belum naik kelas itu kita sudah iming-iming. Nah, itu yang tidak boleh Pak. Tapi kalau dia sudah ibaratnya sudah selesai belajarnya ternyata bagus, ternyata dia ranking, itu kita boleh mengapresiasinya Pak. Senang kamu ini sudah luar biasa belajar 1 semester ini. Itu misalnya ke siswa kita atau ke anak wali kita. Jadi, iya. Kalau mentraktir itu normal Pak. Ya. Kalau berprestasi berbuat baik tapi kena BG karena ditraktir, subjektif Itu yang harus dari Pertanyaan lagi. Ada Pak ya. yang terakhir. Bagaimana memperbaiki kalau guru itu mengajar kepalanya itu Jawabnya gampang aja tuh. Hubungi dokter Boyke. Ada gangguan. Iya, ada gangguan, mungkin ada gangguan seksual. Mungkin itu Bapak Ibu, demikianlah terkait sesuai dengan kita budaya
hubungi dokter yang terdekat. Pertanyaan kita dia sendiri yang jawab. Jawaban itu kan bisa Oke, dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwatna, PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cempaka Hulu, ingin menyampaikan rasa bangga pada teman-teman, yaitu Bapak Ibu Guru SMA 1 Cempaka Hulu yang sudah solid melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Pada khususnya untuk Ibu Yopi Yolanda, ya, saya sangat bangga sekali karena bisa mengikuti program calon guru penggerak dengan harapan dia akan bisa menjadi agen perubahan di sekolah ini, terutama dalam teknik dan wawasan untuk pembelajaran, dan akan bisa memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lain, ya, mengimbaskan, membagi ilmu bagaimana cara belajar sesuai dengan zaman sekarang ini, terutama sesuai dengan kurikulum yang akan dilaksanakan, yaitu kurikulum Merdeka. Harapan saya teman-teman yang lain juga bisa berkolaborasi dengan Ibu Yopi sebagai calon guru penggerak. Ya, ini sangat penting untuk kemajuan sekolah bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Pepi SPD, guru SMA Negeri 1 Cempaka Hulu. Pada saat ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting diterapkan sebelum proses belajar mengajar dilakukan, agar tercipta kenyamanan bagi peserta didik. Dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga mempunyai kesadaran yang kuat dalam penerapan kedisiplinan dan kebiasaan positif yang dilakukan. Dengan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disosialisasikan oleh Ibu Yopi Yolanda SPD, calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Cempaka Hulu, yang sudah menggerakkan budaya positif di sekolah, yang dapat menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik dan kebiasaan-kebiasaan positif, dan terciptanya budaya positif sehingga mereka merasa nyaman tanpa adanya hukuman. Dan saya berharap agar budaya positif ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih.